Halo Sobat Circle, pernah dengar istilah PT atau perseroan terbatas? Bentuk badan usaha ini punya banyak keunggulan loh dibanding jenis usaha lainnya. Ciri utama PT adalah tanggung jawab yang terbatas dan adanya pemisahan harta pribadi dengan harta milik perusahaan. Tapi kenapa ya banyak pelaku UMKM masih ragu membentuk PT? Alasannya masih klasik. Katanya bikin PT itu butuh modal besar. Nah, sebenarnya seberapa besar sih modal untuk mendirikan PT? Yuk kita bahas bareng-bareng. PT atau perseroan terbatas adalah bentuk usaha berbadan hukum yang artinya dari sudut pandang hukum, PT dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Ini berbeda dengan badan usaha seperti CV atau UD. Sekadar catatan, badan hukum bukan berarti kantor hukum ya. Kantor hukum adalah tempat para pengacara bekerja untuk membantu klien menyelesaikan masalah hukum. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut, PT dibagi menjadi dua jenis, yaitu PT umum atau konvensional dan PT perorangan. Di video ini kita fokus pada PT konvensional ya. Untuk mendirikan PT konvensional, kamu butuh minimal 2 orang pendiri dan harus dibuat dengan akta notaris. Setiap pendiri harus menyetor modal yang akan menjadi bagian dari modal dasar PT. Nah, dalam PT dibagi menjadi dua, yaitu modal dasar atau total nilai saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar saat awal berdiri. Lalu ada modal disetor, bagian dari modal dasar yang benar-benar disetor ke rekening PT gitu. Contoh nih, jika modal PT Autotron Indonesia adalah 100 juta dan dibagi menjadi 100 lembar per sahamnya, maka satu saham bernilai 1 juta. Modal disetor kan 25% dari modal dasar. Jadi minimal 25 juta harus disetorkan ke rekening atas nama PT tersebut. Gitu. Setoran modal juga harus dibuktikan secara sah. Bentuk buktinya bisa berupa buku setoran ke rekening bank atas nama PT atau juga laporan keuangan yang beraudit. NERKA yang ditandatangani direksi dan komisaris. Modal ini bisa dibentuk uang tunai, aset tetap, NERKA, perusahaan non-badan hukum yang dialihkan ke PT. Dulu, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar PT minimal 50 juta. Lalu berubah melalui PP Nomor 29 Tahun 2016 dan terakhir diserahkan sepenuhnya kepada keputusan para pendiri melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Jadi sekarang modal dasar PT bisa ditentukan sendiri oleh pendirinya gitu. Sebagai referensi, usaha mikro modal maksimalnya 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Lalu ada usaha kecil, modal antara 1 sampai 5 miliar gitu. Nah, untuk PT dengan kepemilikan asing atau WNA atau badan hukum asing, modal disetor minimal 10 miliar. Bukan hanya dicantumkan di akta, tapi harus benar-benar disetorkan ke rekening di Indonesia. Masih ada biro jasa yang dibilang cukup setor 2,5 miliar dan tanpa bukti setor. Nah, ini keliru. Pemerintah ingin investasi asing masuk beneran ke Indonesia, bukan hanya di atas kertas gitu. Jadi kesimpulannya, modal dasar PT ditentukan sendiri oleh para pendiri. Tidak ada batas minimal. Khususnya untuk UMKM sih. Bahkan sekarang ada bentuk PT perorangan yang bisa didirikan oleh 1 orang saja. Cocok banget buat pengusaha mikro dan kecil. Jadi ingat nih, PT juga punya banyak manfaat. Seperti kemudahan akses ke pembiayaan perbankan, terlalu perlindungan hukum yang lebih kuat, profesionalitas yang lebih tinggi di mata rekan bisnis gitu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya.
Dukung channel The Circle juga supaya bisa terus mengedukasi masyarakat tentang hukum bisnis yang praktis dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye, sampai jumpa.